Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang ditantang duel Eyang Jayabaya, seorang dukun sakti pemilik ajian Rawa Rontek. Sang Eyang sangat marah, karena menurutnya, Kang Ujang telah menutup usaha dari pekerjaannya menjadi tukang santet. Lalu apakah yang kemudian terjadi, setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ujang Bustomi. Anda yang Jayabaya? Iya, saya yang Jayabaya. Anda pemilik ajian Rawa Rontek? Betul sekali. Saya udah lama nunggu Anda. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini mengisahkan tentang Eyang Jayabaya, seorang guru dukun santet yang ingin membunuh Kang Ujang Bustomi. Dia sangat marah atas dakwah Kang Ujang yang merusak nama baik para dukun santet. Hal tersebut bermula dari dukun Jayabaya yang merasa kini pekerjaannya sebagai tukang santet menjadi sangat sepi. Padahal, Eyang Jayabaya adalah dukun yang sudah sangat terkenal di mana-mana. Dulu dia sangat sering didatangi banyak pasien yang ingin meminta tolong kepadanya. Yang khususnya dalam hal untuk melakukan kirim santet. Sehingga dengan banyaknya tamu yang datang, mereka biasa memberikan banyak uang kepadanya. Sehingga kemudian, dia merasa menjadi orang yang bergelimang banyak harta. Namun kini hidup Eyang Jayabaya menjadi berubah 180 derajat. Orang-orang kini sudah tidak ada lagi yang datang kepadanya untuk minta bantuan kirim santet. Sehingga otomatis, kini dia tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, dia kini menjadi penggembala kambing. Sebab itulah Eyang Jayabaya kemudian menantang duel Kang Ujang Bustomi. Karena menurutnya, sejak Kang Ujang membuat konten yang memberantas para dukun santet, banyak orang yang kemudian terprovokasi. Bahwa para dukun santet itu adalah orang sesat yang tidak boleh diikuti. Bahwa orang yang percaya kepada dukun, sama halnya dia adalah orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eyang Jayabaya berkeyakinan bahwa pekerjaan tukang santetnya itu menjadi sepi, adalah karena telah ditutup oleh Kang Ujang Bustomi. Dan sangat marah dengan hal tersebut, Sang Eyang kemudian mengundang Kang Ujang, dan menantang melakukan duel pertarungan. Dia ingin membuat perhitungan dengan Kang Ujang, yang menurutnya telah menutup usahanya tersebut. Dan karena diundang itulah Kang Ujang kemudian mendatangi Eyang Jayabaya di tempatnya ini. Kang Ujang ingin mencoba memberikan pemahaman, juga untuk bertabayun dengan sang dukun Jayabaya itu. Saya tahu, Anda yang bikin saya begini. Oh, bikin begini gimana ya?
Ini Saya nggak biasanya saya banyak tamu di sini. Sampai saya ada di kandang kambing begini. Ya terus urusannya apa yang sama kandang kambing? Urusannya pada Anda ini. Urusannya Saya apa? mau tahu. Saya menantang Anda ini. Ya gini aja yang, salam hormat saya. Enggak bisa ada salam-salaman sama saya. Salam silaturahmi saya. Enggak ada. Saya Ujang Bustomi jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini. Ya menaati undangan Anda Saya ke sini. tahu Anda itu berbohong. Berbohong kenapa ya? Saya tahu ini. Saya bukan orang bodoh. Berbohong gimana, mohon maaf? Anda ini berbohong. Berbohong ya? Anda yang menutupin saya ini rezeki saya. Menutupin gimana, mohon Masalah maaf? perdukunan ini saya jagonya. Ya menutupinya gimana? Saya nggak paham. Saya udah tahu ini. Kan saya yakin Anda itu orang hebat. Saya yakin Anda itu orang kuat. Pasti. Anda punya kelebihan. Pasti. Saya Saya kan- udah tahu. Anda juga bukan orang sembarangan. Lah, saya seorang biasa saja. Karena saya ini jadi begini, Anda yang menutupin saya ini rezekinya. Lah, saya sih orang Makanya biasa saya saja. tantang Anda ke sini. Saya si al-fakir ila rahmatillah. Jangan bohong sama saya. Saya hanya hamba Allah yang Saya berilmu. udah nunggu lama di sini. Ya, makanya saya bisa hadir di sini. Saya sudah Saya udah marah sekali sama Anda. merasa bangga sekali sudah Apa saya diundang. ini mau saya tangkepin? Iya, jangan dulu, jangan ya. Jangan, saya mau ngobrol dulu Anda sebentar. bisa, enggak ada ini. Iya, mohon maaf, jangan kita Anda ngobrol. tahu saya siapa kan? Iya, saya tahu. Saya tahu Anda itu orang sakti, Anda itu pemilik rawa rontek. Makanya saya hormat sama Anda. Saya hormat, saya ampun. Ini saya udah Ya, terlanjur, udah lama ini saya nunggu Anda. ampun ya, ampun. Anda udah lama sekali. Ya ampun, maksudnya gini, Anda emang sudah banyak muridnya yang? Udah nggak banyak muridnya lagi, udah ribuan ya Oh, muridnya. di mana aja yang? Mohon maaf. Banyak sekali. Oh, Untuk wilayah sini tahu nih. berarti sudah melalang buana kemana aja? Kemana aja udah. Gurunya banyak juga gitu. Udah banyak sekali muridnya banyak. Banyak. Ada berapa ratus ya? Ribuan. Oh, ribuan. Iya. Tamu juga banyak ya. Kalau gitu, Anda ini berbohong ini. berbohong gimana? Kalau begitu Anda izinkan menutup. izinkan saya Berani kamu. menjadi murid Anda boleh. Enggak ada murid-muridan. Lah kan Anda sudah banyak ribuan muridnya. Apa ini saya tusuk Ya ini? jangan. Saya izinkan saya menjadi murid Anda saja. Terus alasannya apa? Anda marah terhadap saya? Ya, ramar ini. Anda benci sama saya? Anda marah sama saya itu alasannya Anda apa? yang menutup saya tahu. Menutupnya gimana maksudnya? Menutup gimana? Mohon maaf, bisa dijelasin? Menutup untuk rezeki. Rezeki. Anda ini saya tahu bukan orang sembarangan. Rezeki gimana maksudnya? Mohon maaf. Jangan. Kamu saya ini enggak pada ada. Iya saya nyerah. Saya sampai di kandang kambing begini. Di kandang kami gimana maksudnya, Eyang? Di kandang kambing tahu sendirian ini. Mengetahui Eyang Jayabaya yang sudah sangat marah, Kang Ujang mencoba untuk bersabar dan memberikan klarifikasi bahwa dia berdakwah menyadarkan para dukun santet itu adalah atas permintaan dari banyak warga masyarakat. Karena banyak orang yang sangat resah dengan perbuatan para dukun santet. Mereka merasa terancam dengan teror ilmu santetnya. Para dukun juga seringkali menipu mereka. Bahkan banyak perempuan yang dijadikan pemuas nafsu syahwatnya. Dengan alasan membantu, para dukun tersebut seringkali memeras orang-orang yang datang kepadanya. Namun, Eyang Jayabaya sedikit pun tidak hendak peduli dengan yang disampaikan Kang Ujang Bustomi. Baginya, apa yang telah diperbuat Kang Ujang itu telah membuat hidupnya menjadi sangat menderita. Pekerjaannya jadi tukang santet menjadi sepi, dan kini dia sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi. Marah Eyang Jayabaya sudah tidak bisa dibendung. Dan dia ingin segera membunuh Kang Ujang Bustomi. Bahkan ketika Kang Ujang mencoba meminta maaf pun, dia sudah tidak ingin memberi ampun lagi. Mohon maaf. Izinkan malam hari ini terimalah saya sebagai Nggak bisa. muridmu guru. Izinkan saya manggil Anda Nggak sebagai bisa. guru. Izinkan saya. Ya, jangan. Anda tahu ini. Iya, saya tahu, jangan. Kita negosiasi. Tidak bisa. Anda Karena kalau Anda menutup. ya pengen ketika Anda memaafkan saya harus seperti apa? Mohon maaf. Tidak bisa. Seperti apa Tidak saya? ada apa-apa. Saya harus bagaimana? Saya Saya harus mau bagaimana? nantang Anda. Ya jangan nantang, saya kalah, saya Saya apa? tahu Anda ini. Ya saya harus gimana? Hah? Tidak bisa. Ya, ampun, jangan marah-marah. Ini harus. Lah, terus harus gimana? Anda ini harus Ya, saya jangan. binasakan. Ya jangan. Dan aja saya mau spend hidup. Tidak bisa, karena Anda udah menutup rezeki saya. Oh, pengennya gimana Anda? Saya mau menantang Anda. Oh, gitu. Serius. Serius. La ilaha sadat capura. Campur gambar kelawan nyata. Campur badan kelawan urip. Uripku sadat capura.
ilaha sadah capura. Campur badan kelawan nyata. Campur badan kelawan kulit. Kulitku sadah capura. Anda sudah berani-berani datang ke sini. Saya tunggu kamu. Anda benar-benar ini baru saya merasakan. Kak, saya biasa aja, Pak. Edan kamu, Pak? Enggak dikira. Edan kamu, Pak? Enggak dikira. Nggak dikira gimana? Kamu menipu. Nih, di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat, Pak. Peduli setan. Lah, ya Anda berarti setan. Ini di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Menutup apa? Ini buktinya. Ya gini aja, sob, biar Anda nggak penasaran, so Anda maunya apa? Saya maunya menantang. Berarti tinggal pilih nih, saya ada 3 pilihan buat Anda. Tinggal pilih. Anda tinggal pilih. Yang satu puskesmas, yang kedua klinik kesehatan, yang ketiga rumah sakit. Artinya Anda benar-benar. Milih mana? Mau klinik, puskesmas, rumah sakit, tambah satu lagi kuburan. Saya mau Anda. Mau saya. Hebat juga. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa, antara Kang Ujang dengan sang dukun santet Eyang Jayabaya. Dengan kekuatan yang dimiliki, mereka berusaha saling menghantam dan menghancurkan. Eyang Jayabaya tampaknya memiliki kanuragan yang cukup luar biasa. Dia membuat kewalahan Kang Ujang, dengan serangan-serangan mengerikan ilmu rawa ronteknya. Dan melihat hal yang demikian, Kang Ujang tidak ingin berlama-lama lagi. Kang Ujang pun mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Di saat itulah Eyang Jayabaya kemudian mendapatkan ganjarannya. Ketika ilmu pamungkas itu menghantam, tubuh sang Eyang langsung tumbang terkapar tak berdaya. Dan tidak hanya itu saja, mulutnya mengeluarkan darah, dan kemudian sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Eyang Jayabaya, sang dukun menyesatkan pemilik ajian rawa rontek itu. Terima kasih,
telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan keberkahan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentu kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.